Tauhid itu apa sih? Sebagian menjawabnya sebagai mengesahkan Allah dalam beribadah. Maksudnya, menyembah Allah saja, tak bersama yang lain. Jawaban di atas terlalu menyederhanakan masalah, sebab orang yang tindakannya beribadah pada Allah saja, tapi dalam hatinya meyakini bahwa sesembahan lainnya juga ada dan benar bila disembah, maka ini syirik namanya, dan sama sekali tidak bertauhid. Contoh kasusnya seperti ini. 1. Ada orang pluralis sejati yang merasa semua agama di dunia ini benar, dan menyembah Tuhan manapun sama saja. Hanya saja dalam prakteknya orang ini selalu menyembah Allah saja, tak pernah menyembah yang lain. Ia bagaikan orang yang selalu makan nasi seumur hidup sebagai makanan pokok, tapi mengakui bahwa makanan lain juga bisa jadi makanan pokok. Ini belum bertauhid. 2. Ada orang yang sedang galau dalam mencari Tuhan yang benar. Kadang ia pergi ke gereja, kadang ke pura, dan kadang ke masjid untuk beribadah. Ketika giliran di masjid, orang ini beribadah murni pada Allah saja, dan doanya juga murni pada Allah saja. Apakah orang ini bertauhid saat itu? Tidak, sebab di hatinya ia mengakui eksistensi Tuhan lainnya, meskipun sedang tak disembah. Ini sama kasusnya dengan musyrikin Arab jahiliyah yang ketika susah, tiba-tiba banting setir murni berdoa pada Allah saja, dan tak memohon pada berhala. Mereka tak bertauhid, sebab di hatinya tak menafikan peran berhala sebagai sesembahan, sehingga ketika kondisi normal maka balik pada berhala kembali. Jadi, tauhid tak hanya soal beribadah pada siapa, tetapi juga soal meyakini siapa yang layak disembah sebagai satu-satunya Tuhan di dunia. Inilah makna la ilaha illallah, yang menafikan keberadaan Tuhan selain Allah dalam hati, dan menafikan penyembahan pada selain Allah dalam tindakan. Keduanya harus ada, baru layak disebut bertauhid. Kalau disebut bertauhid di satu sisi tapi tak bertauhid di sisi lain bagaimana? Ini ungkapan absurd, seperti menyatakan bahwa pengendara itu hidup dengan otak kanannya saja, tapi mati otak kirinya. Kalau hanya separuh otak yang hidup, itu artinya mati. Tak bisa disebut hidup di satu sisi dan mati di sisi lain. Hidup ya hidup, mati ya mati. Tauhid ya tauhid, syirik ya syirik. Semua muslim non-Wahabi tahu betul, bahwa makna syirik adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya mengakui ketuhanan Allah, tetapi di saat yang sama juga mengakui ketuhanan selain Allah. Para musyrikin jahiliyah dari suku Quraisy adalah contoh yang sering kali disebut oleh Al-Quran. Mereka mengenal Allah, dan mengakui ketuhanannya sebagai pencipta langit dan bumi, pemberi manfaat dan bahaya, dan seterusnya, sebab mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, di saat yang sama mereka mengakui ketuhanan para berhala setelah ajaran luar masuk, dan generasi yang bertauhid meninggal. Namun bagi Wahabi, orang musyrik jahiliyah itu disebut bertauhid dalam satu sisi, dan syirik dalam sisi lain. Ini adalah absurditas paling konyol yang pernah ada dalam sejarah manusia, sebab menggabung antara tidak menyekutukan sekaligus menyekutukan. Wahabi mengira,
Musyrikin jahiliyah menyembah berhala tanpa meyakini bahwa berhalanya mempunyai sifat ketuhanan, yakni kekuatan untuk mencipta manfaat dan bahaya, yang dalam istilah Wahabi adalah sifat rububiyah. Sebab itu, para masyayikh mereka dengan lucunya mengatakan, bahwa musyrikin jahiliyah bertauhid rububiyah. Padahal Al-Quran terang benderang mengabarkan, bahwa berhala itu disembah orang musyrik sebab mereka menjadikannya sebagai partner dan saingan Allah. Tentu saja yang dimaksud adalah saingan dalam hal rububiyah, sebagai pencipta manfaat dan bahaya, sehingga mereka bersujud padanya, memberikan sesajen, meminta berbagai kebutuhan, dan mohon perlindungan pada para berhala itu. Al-Quran, dalam berbagai ayat menyatakan, bahwa musyrikin jahiliyah sebagai orang yang menyekutukan Allah dalam aspek rububiyah, sedangkan Wahabi menyatakan bahwa mereka bertauhid rububiyah. Mau ikut Al-Quran atau ikut Wahabi? Kalau ada yang tanya ayatnya yang mana, itu artinya penanya belum khatam membaca Al-Quran. Apa yang saya tulis ini sudah maklum bagi semua muslim, kecuali Wahabi.